Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Yo, what up? Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja hari ini. Sekarang itu hari Sabtu tanggal 19 Juni ya, jam setengah 12. Hari ini kita akan membahas lagi pergerakan BTC kemana sih, yang sebelumnya kita sudah memprediksikan bahwa BTC itu akan ke level 47, namun BTC reject di angka 41,3 something. Nah, semalam tampak terlihatnya BTC testing pada trendline yang warna kuning ini ya. Cuma ternyata tidak tertahan juga. So, pagi ini kita melihat BTC berada pada level support di angka 34,9. Kemarin itu ya, kenaikan ini tuh sebenarnya kita tidak melihat adanya bearish divergence pada RSI. Namun, ternyata kalau kita lihat lagi, ditelusuri menggunakan MACD, maka kita tampak sangat jelas sebenarnya pada time frame 4H itu ada bearish divergence. Oke, pada time frame 1 jam ini, kemungkinannya BTC memang membentuk bullish divergence. Cuman memang pada dasarnya ini belum sempurna ya polanya. Tapi kemungkinan besarnya memang ini adalah bullish divergence setelah menyentuh level support. Yang akan kita tunggu terlebih dahulu adalah apakah pada level ini dia akan membentuk satu pola yang kemungkinan besar kalau kita lihat-lihat mungkin saja BTC akan membentuk 5O ya, akan membentuk 5O lalu kembali lagi bullish. Kalau kita lihat pada MACD-nya pun MA-nya tampak seperti akan golden cross. Jadi bisa saja pada level saat ini memang akan membentuk satu pola yaitu 5O. Yang kita khawatirkan adalah apabila memang BTC meneruskan pergerakan uptrend-nya, maka kita harus melihat Fibonacci 0618 ini sebagai level resisten yang kemungkinan besarnya apabila memang BTC tidak bisa meneruskan tren ke atas, maka akan reject atau tertahan pada level Fibonacci 0618 dan kembali lagi dia akan turun ke level support. Nah, ini kalau kita lihat pada time frame 1 jam, di sini ada left shoulder. Lalu di sini sorry. Di sini ada left shoulder, di sini ada head. Lalu kalau misalkan tertahan juga di 0,18 maka akan membentuk satu pola yaitu head and shoulder yang mungkin saja kalaupun memang jebol naik line-nya, so kita akan mendapatkan level penurunan yang lumayan cukup dalam sepertinya ya. Kalau kita tarik sampai naik line itu berarti bisa saja sampai ke 27K atau 28K. Oke. Nah, untuk bullish pattern-nya kemungkinan besar akan menjadi dua pola ya atau dua kemungkinan karena saya memprediksikan dua kemungkinan di grup Telegram. Yang pertama adalah pada level saat ini di angka Fibonacci 0,382, BTC akan kembali lagi untuk ke arah tren. Nah, di sini saya menggambarkan dua area target price yaitu 0,618 dan juga ini target price yang tinggi itu saya tarik dari X ke A, maka kita akan mendapatkan harga kemungkinan besar bisa breakout dari level bearish flag-nya ini ya. Cuma ini bisa menjadi satu referensi saja kalau untuk yang target price X ke A-nya. Nah, kalau saya masih lebih concern kemungkinan besarnya ke Fibonacci 0682 itu di harga 38.000 lah ya berarti. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau misalkan memang ini adalah bullish 5O, maka angka Fibonacci ini 1,223 itu terlalu kecil dibanding normalnya 1,618 di antara juga 2,24. Nah, yang seharusnya adalah kalaupun memang mau kenaikan AC-nya itu normal, maka harus berada di antara 1,618 dan 2,24. Nah, ini tuh terlalu kecil banget buat menjadi bullish 5O. Nah, bisa saja ada satu kemungkinan lagi kalaupun memang harus bullish. Nah, ini dia adalah bullish Cyber. Bullish Cyber memang penurunannya harus ke level support di angka 32470 dengan didukung angka Fibonacci-nya 0,782 atau 0,786 di sini ya.
Tapi permasalahannya lagi adalah A dan C ini nggak normal, ini terlalu tinggi. Yang seharusnya adalah normalnya 1,2 sampai dengan 1,4. Dan ini lagi dan lagi kemungkinan besarnya masih bisa berpotensi ke atas, cuma kemungkinan besarnya kecil. Karena bullish cipher-nya bagian A dan C itu berada tinggi lebih dari 1,2 dan 1,4. Kalaupun memang ya harus ke angka 32, maka level support 32 ini akan, mendukung BTC bertahan pada level 32.470. Lalu kenaikannya kemana? Naikannya ke angka 0,618. Ini baru kemungkinan kecilnya, semoga saja memang kalaupun memang jebol di 0,382, so berarti harus ke angka 32.470. Oke, dan kita bisa lihat ya di sini ya, walaupun time frame 1 jam memang ada bullish divergence ya, berarti kemungkinannya, seperti yang kita prediksikan barusan ya, dia akan membentuk Tesla. Tesla. Dia akan membentuk, bullish 5-0 ya. Berarti nanti masih ada satu pattern lagi yang akan menurun seperti ini, lalu kembali lagi ke atas. Oke, itu adalah beberapa kemungkinannya. Sekarang kita cek terlebih dahulu menggunakan IMEI. Nah, kalau untuk IMEI-nya sendiri sekarang kan sudah dead cross ya, dan sekarang sudah bermain menjadi level resistennya. Nah, ini kita perlu hati-hati pada time frame 1 jam. Walaupun di sini ada bullish divergence, berarti EMA 20 sampai EMA 55 ini akan menjadi satu barrier buat BTC pada time frame 1 jam. Kalau kita menggunakan time frame 15 menit, kita lihat, oke, time frame 15 menitnya sendiri ini sudah berada pada IMEI 20-nya ya. Ini sudah berada pada IMEI 20. Ah, apa nih, siapa sih yang ngechat? Banyak banget WhatsApp kayaknya. Nah, ini sudah berada pada EMA 20 ya. Nah, dia udah di EMA 25, berarti kemungkinan besarnya masih bisa bermain pada level support dan resistennya, karena di sini ada level resisten horizontal ya jadinya. Nah, ada level resisten horizontal. Pada time frame 1D, kalau kita lihat kemarin itu kan dia membentuk satu pola yaitu seperti bull flag ya. Nah, membentuk seperti ini ya. Lalu, kemarin itu seperti ini karena memang pada time frame 1D BTC sudah breakout dari level resistennya. Maka, kemarin itu teman-teman dan kita juga sempat optimis BTC bisa mencapai ke angka 47, tapi ternyata reject pada level resistennya di angka 40-an. Dan seperti yang kita bisa lihat, karena kita sudah merevisi pola pada time frame 1D, tampak banget BTC membentuk satu pola yaitu bearish flag. Bearish flag ini kemungkinan besar ya kalau kita tarik pola penurunan, maka harga pas pertama yaitu di bottomnya di angka 31,5 ya, lalu yang keduanya berarti di angka 21. Kalau misalkan kita lihat tadi pertama menggunakan head and shoulder, berarti ke angka 27, 28. Nah, kalaupun memang harus ke angka 21, maka gap 26, 24, dan 19 kemungkinan besar akan tertutup. Karena kita sudah melihat ya contohnya. Dan di sini kemarin kan ada gap baru. Nah, ini sudah tertutup. Di atas memang ada pula ada gap besar yang lumayan cukup besar ya di sini angka 49, 46 sampai angka 49 yang belum terisi juga. Dan di atas ini juga ada gap yang memang belum terisi. Ini baru setengah ya. Baru setengah tertutup. Nah, baru nyampe sini doang. Atas ini belum ketutup dia. Tapi overall, kalaupun memang skenarionya harus menjadi bear flag atau bearish flag, maka angka 26, 24 ini bisa saja tertutup karena memang gapnya juga sangat besar. Tapi kembali lagi ya, ini tidak bisa menjadi indikator pasti, cuma bisa menjadi referensi teman-teman. Karena yang sudah-sudah, kalau teman-teman mau cari gap lagi di bawah, itu pasti akan banyak gap. Gap yang terbuka pasti akan selalu tertutup kembali. Dan kalau kita lihat di kasusnya sini, yang belum tertutup adalah 1, 2, 3, dan 4. So,
Tapi tetap kita nggak boleh takut dengan crash market, karena crash market itu akan membawakan kita ke harga yang paling rendah. Emang nggak mau ke harga yang paling rendah? Kita harus lihat ya, performa BTC selama 11 tahun ini sangat-sangatlah bagus, walaupun kita menemukan crash market itu yang memang, cukup dalam, bisa 70 sampai 80%, ini aja 80% ya. Tapi itu adalah opportunity kita untuk jaring harga paling bawah atau dip. Oke, ini adalah insight dari BTC, semoga membantu teman-teman untuk taking action atau menjadi referensi. Gua akan update kembali pergerakan BTC di Telegram dan di TikTok. Insight BTC cukup sampai di sini. Gua Angkara Murga, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.